Selamat pagi Oma Opa. Selamat bertemu kembali dalam ibadah senior secara online. Oma Opa, biarpun kami tidak bisa berjumpa secara fisik, tapi Meti percaya Oma Opa tetap dalam lindungan kasih Tuhan Yesus. Oma Opa, kita akan mengawali ibadah senior ini dengan mengangkat pujian yang berjudul Satukan Hati Kami. Tapi Oma Opa boleh kan? Meti meminta Oma Opa untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan gerakan. Semangat Oma Opa, lagu ini sangat membawa kita untuk sukacita memuji Tuhan. Ayo Oma Opa, kita bernyanyi. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dengan pujian Satukan Kami. Sekarang kami mau masuk dalam doa. Mari Oma Opa, kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mengampuni. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di ibadah senior ini Tuhan, kami memohon kepadamu ya Bapa, Engkau hadir bersama-sama kami Tuhan. Biarpun Oma Opa ada di rumah dan kami ada di sini Tuhan, kami percaya Engkau selalu beserta kami Bapa. Ibadah siang ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Mohon pertolongan-Mu Tuhan. Biar Oma Opa hari ini Tuhan dapat hadir untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Yesaya Priyono. Ya Tuhan, hamba-Mu ini akan menyampaikan firman Tuhan. Kami memohon Engkau berkati
Urapi mulut hati pikirannya Bapa, biar apa yang dia sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah firman Tuhan ini dapat Oma Opa nikmati, Oma Opa dengar, dan Oma Opa pegang untuk perjalanan kehidupan sehari-hari. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa. Biarlah ibadah ini Tuhan, kami mulai sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa dengarlah seruan doa kami ini Tuhan yang jauh dari sempurna, karena Bapa yang berhak menyempurnakan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oma Opa, sebelum kami masuk ke mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu ada pujian nih Oma Opa dari Pak Hadi sama Pak Harto dengan judul Satukan Hati Kami. Silakan Oma-Oma mendengarkan, biar pujian ini dapat menguatkan Oma Opa di rumah dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Selamat siang Oma Opa. Sudah lama kita gak ketemu karena ada COVID-19 ini. Saya sangat rindu sekali berkumpul lagi dengan Oma Opa sekalian. Untuk rasa kangen saya bersama adik saya, Adi, mau menyumbangkan lagu dengan judul Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Terima kasih Om Opa. Nah ini lagu yang kami persembahkan dengan adik kami Adi. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Selamat siang. Tuhan berkati. Selamat pagi opa-oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungannya, mari kita satukan hati kita berdoa, memohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kudus, yang bertakhta di kerajaan surga yang Maha Mulia, Allah yang penuh rahmat dan kasih karunia, kami haturkan syukur dan terima kasih kami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian pula pada saat ini ya Bapa, di dalam persekutuan senior ini, Engkau boleh pimpin dan menyertai kami di
di dalam kami mendengarkan firman dan renungan. Urapi hati dan pikiran kami, kuasai kami, sehingga apa yang kami dengar firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tuhan berkati hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, sehingga apa yang disampaikan, diucapkan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Engkau juga berkati opa-oma yang terkasih, sehingga firman Tuhan dan renungannya tidak berlalu dengan sia-sia dan semuanya menjadi berkat. Ampuni dosa dan salah kami agar kami layak di hadapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Ya, opa-oma yang terkasih, tema kita hari ini adalah tak pernah, yang diambil dari Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-45 sampai 46. Saya akan membacakan untuk opa-oma semuanya. Dengan perikop Yesus mati. Matius 27 ayat yang ke-45 sampai 46 yang berbunyi demikian. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sedemikian jauh bacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Opa-oma yang terkasih, kita akan kembali ke masa sebelum pandemi. Waktu pandemi belum hadir ke dunia ini, ya, melalui kota Busan di Tiongkok sana, kita begitu merasakan kegembiraan, kita merasakan kebersamaan, kita merasakan kumpul bersama, ibadah bersama dengan penuh sukacita. Kita senantiasa melakukan ibadah dan selalu bergembira bersama-sama dan menikmati usia indah dengan penuh gembira. Saya masih teringat waktu saya dapat tugas untuk di komisi senior. Pada saat itu tepat Minggu Gembira, ya. Saya bisa menikmati bagaimana opa-oma bernyanyi bersama, joget bersama, menikmati semuanya dengan penuh sukacita. Walaupun pada saat itu dengan keterbatasan fisik, karena kita sudah lanjut usia, tetapi hati yang gembira, sukacita senantiasa kita tampilkan di dalam saat-saat ibadah Minggu Gembira. Saat itu saya ingat Oma Salim menjoget dengan irama dangdut, penuh gembira, dan kita semuanya ikut menari. Tapi berapa lama kemudian Oma Salim sakit dan Tuhan panggil pulang ke rumahnya. Tugas Oma Salim telah selesai dan kita juga merasakan kehilangan itu. Kita memang bersedih, tetapi kita menyadari bahwa Oma Salim telah selesai tugasnya di dunia ini, sehingga Tuhan panggil pulang. Dan kita melanjutkan kehidupan kita
kita senantiasa mengenang Oma Salim di dalam kebersamaan bersama Komisi Senior. Kita melanjutkan kehidupan dengan penuh sukacita. Setiap ada acara yang memang untuk Komisi Senior, kita senantiasa berbahagia di dalam setiap ibadah. Tak lama berselang kemudian, berapa lama Opa Endang juga Tuhan panggil untuk kembali ke rumah Papa, karena tugas-tugasnya di dunia sudah selesai. Bapak yang terkasih, Opa-Oma yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, kita juga berduka cita saat itu. Tetapi kita tidak bisa berlama-lama untuk berduka cita. Dan Opa-Oma dan Bapak Ibu dan kita semua melanjutkan kehidupan ini. Dan awal tahun 2020, COVID-19 hadir di dunia dan masuk ke Indonesia. Dan saat itu perubahan kehidupan, pola hidup kita pun ikut berubah. Opa-Oma, kita-kita yang berumur di atas 60 tahun dibatasi untuk ikut ibadah-ibadah maupun kegiatan-kegiatan yang berkumpul dengan saudara-saudara seiman maupun dengan masyarakat di sekitar kita. Ya, begitu terasa bagi kita, Opa-Oma, kita tidak bisa beribadah, tidak bisa berkumpul, dan ibadah kita lakukan secara online, seperti saat ini. Di masa pandemi pun, belum lama kita kehilangan saudara yang terkasih, Bapak Ciabudi, Ketua Komisi Senior yang terinfeksi COVID-19. Terasa berat dan kita semua bersedih. Karena Bapak Ciabudi, kita tahu bahwa orangnya sangat loyal, sangat mengasihi, sangat menghargai, tidak membeda-bedakan kepada kita. Tuhan juga panggil untuk pulang ke rumah Bapa, karena tugasnya di dunia sudah selesai. Kita yang mesti menggantikan mereka-mereka untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Mereka tak pernah bisa kembali, tapi kita yang akan bersama di saat Tuhan berkenan nanti. Bapak Ibu yang terkasih, kematian memang tidak dapat dielakkan, baik yang masih muda, baik yang remaja, baik yang sudah lanjut usia. Pada saatnya nanti akan kembali ke rumah Bapa, apabila tugas di dunia ini sudah selesai. Bapak Ibu yang terkasih, Opa-Oma, saya menyimak apa yang disampaikan Tuhan Yesus di kayu salib saat menjelang kematiannya. Jumat Agung baru kita peringati bersama, perjamuan kudus kita juga sudah lakukan bersama. Yang sangat menarik ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di kayu salib, di mana pada ayat yang ke-46, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sedang Yesus dan Allah Bapa adalah satu. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan itu? Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu yang terkasih, Opa Oma yang terkasih,
Yesus menanggung dosa-dosa manusia. Kita tahu bahwa salib adalah merupakan lambang untuk dosa-dosa, untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia pada saat itu. Jadi Tuhan Yesus disalib itu karena menanggung dosa-dosa kita. Dan saat menanggung dosa-dosa kita itu, Allah Bapa memalingkan muka. Bahwa Allah Bapa menyatakan bahwa dosa-dosa manusia itu, sehingga Tuhan Yesus Kristus yang di kayu salib, yang mati pada saat itu, menyadari bahwa dia telah ditinggalkan oleh Allah Bapa. Sebagai manusia, Yesus sudah menanggung semuanya dosa-dosa yang dilakukan manusia. Untuk itu Bapak, Opa, Ibu yang terkasih, marilah kita menghayati akan kematian Yesus dengan hati yang sedih. Sekaligus sadar dan menyesal atas semua yang kita lakukan, baik kepada sesama maupun alam ciptaan Tuhan. Marilah kita memberi hidup untuk diperbarui dan pengakuan dan perilaku agar kita makin setia dalam iman dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Sehingga Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita, Dia akan senantiasa menyertai kita, menuntun kita, sehingga Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus tak pernah untuk meninggalkan kita. Dia senantiasa menuntun kita menuju jalan yang lurus, jalan Tuhan. Obama yang terkasih, kita sadar bahwa di masa-masa seperti ini banyak sekali yang mendorong kita, menuntun kita untuk hidup di dalam keluh kesah dan senantiasa membawa derita kita, keluhan kita, sehingga hidup ini seperti menjadi beban. Tapi kita ingat bahwa semua itu sudah dilewati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengalahkan semuanya, sehingga kita tak perlu dalam keluh kesah, gerutu dan sungguh-sungguh dalam menghadapi ini. Tugas kita adalah melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita dengan kemampuan kita yang ada. Selebihnya adalah milik Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Opa Oma, jadi biarlah kematian Tuhan Yesus yang kita peringati hari Jumat kemarin mendorong kita tetap mengasihi Tuhan, karena pengorbanan Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap hidup penuh dengan sukacita. Pengorbanan Kristus adalah untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa, supaya kita juga dapat mendapatkan kemuliaan dari Allah Bapa. Opa Oma yang terkasih, kiranya renungan pada saat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita tetap mematuhi protokol kesehatan di dalam kehidupan, di dalam masyarakat maupun di dalam lingkungan kita. Kita yakin dan percaya semua akan berlalu, Tuhan yang mempunyai semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Opa, untuk merespon firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Pak Pelatu Yesaya, kami mari kita sama-sama menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Mama tahu kan? Biarpun kita sakit, kita sedih, lagu ini membuat kita semakin gembira.
sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kami ada satu pujian lagi, kesaksian dari Ibu Anita Rigan. Ya, Oma-oma selamat mendengar. Minta apa yang diperlukan darinya, dia akan menjawab
mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur kami ya Bapa untuk kasih setiamu, untuk sayangmu bagi kami di dalam kehidupan ini. Engkau senantiasa menuntun kami, memberikan kami kekuatan dan ketabahan di dalam menghadapi hidup ini. Ya Bapa Allah yang Maha Kudus, berkati opa oma di dalam kehidupannya hari lepas hari, di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di dalam masyarakat. Ya Bapa, berkati opa oma untuk senantiasa mendapatkan kesehatan dan senantiasa bersemangat untuk menjalani kehidupan ini. Bapa, kami juga mengingat kepada saudara-saudara kami, opa oma yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Puan Binyamin, tangan kasih-Mu akan senantiasa memberkati dan Tuhan senantiasa memulihkan dan memberikan semangat di dalam kehidupan Bapak Puan Binyamin. Demikian pula pada istri dan keluarga yang mendampingi, Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa untuk Ibu Sumi Subarto. Tuhan berkati, Tuhan sertai juga di dalam kelemahan fisik dan sakitnya. Pelukan kasih-Mu menguatkan dan akan meneguhkan Bu Sumi di dalam menjalani kehidupannya. Berkati Bu Sumi ya Bapa Allah yang Maha Kudus. Demikian pula Bapak Subarto yang mendampingi, Tuhan juga senantiasa mengasihi dan memberikan ketabahan dan kekuatan untuk semua lakukan semuanya untuk pendampingan kepada Ibu Sumi. Bapa Allah yang Maha Kudus, kami juga berdoa untuk Ibu Wiwi Winarsih, juga di dalam kelemahan fisik. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan sehingga Ibu Wiwi senantiasa boleh bersukacita akan kasih-Nya yang boleh menyertai Ibu Wiwi di dalam kehidupannya hari lepas hari. Berkati Bapak Kultom dan keluarga yang mendampingi Ibu Wiwi di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak, kami juga berdoa kepada opa, oma maupun Bapak Ibu yang pada saat ini juga di dalam kelemahan fisik yang tidak dapat saya sebutkan namanya. Tangan kasih-Mu juga senantiasa memimpin dan menyertai opa, oma, Bapak Ibu yang pada saat ini juga dalam kelemahan fisik. Bapak, pada saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk cucu yang ada di Jogja yang pada saat ini ada di ICU. Kami hanya memohon jamahan tangan kasih-Mu melalui dokter yang merawat, para medis dan obat-obatan, sehingga cucu hamba-Mu ini Alicia boleh Engkau pulihkan, Engkau berikan kesehatannya kembali. Ya Bapa Allah yang kudus, Engkau-lah empunya kehidupan ini. Di tangan-Mu hidup yang senantiasa dilimpahkan kepadanya. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Terima kasih untuk komisi senior yang boleh senantiasa bersukacita di dalam ibadah secara online. Kami kian percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan opa dan oma, dan komisi senior boleh senantiasa boleh hadir di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Opa, tidak terasa kita sudah sampai di akhir ibadah ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan memuji Tuhan kembali dari pujian yang berjudul Setiap Langkahku. Mari Om Opa kita bernyanyi bersama-sama.
kasih, tiba saatnya bagi kita untuk undur diri, menjalankan aktivitas kehidupan hari lepas hari. Dan untuk itu kita memohon berkat Tuhan untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa Allah yang Maha Kudus, pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam ibadah komisi senior ini. Ya Bapa, firman-Mu senantiasa memberikan kekuatan. Firman-Mu senantiasa menjadi suluh dan pelita bagi langkah kehidupan kami. Untuk itu Bapa Allah yang kudus, biarlah firman-Mu tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Berkatilah kami, Opa Oma, Bapak Ibu yang terkasih di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuntun Opa Oma, Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan ini. Dan Tuhan boleh pakai di dalam usia yang indah ini untuk menjadi saksi. Berkat-Mu kami pohonkan kehadiran Bapa, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menuntun, menyertai, menghibur dan menguatkan kami hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.